Gini ya, dari Nasdem, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh telah mengambil keputusan ya, Pak Anies Baswedan adalah calon presiden. Keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua adalah yang memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden. Keputusan yang ketiga adalah melakukan koordinasi untuk membentuk koalisi yang memenuhi syarat presidensial threshold. Itu yang sudah disampaikan. Nah, proses politiknya tentu akan dilakukan dalam koordinasi bersama-sama dengan partai-partai koalisi. Dan kali ini menemui Panglima TNI, yaitu Pak Jenderal Andika Perkasa. Dan kedua nama itu adalah nama yang selama ini berada di dalam radar yang disampaikan oleh Partai Nasdem, terutama ketika Rakernas pada bulan Juni beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu tentu ini hanya pertemuan di level permukaan, tetapi bagaimanapun juga komunikasi di bawah di antara keduanya, saya berkeyakinan tentu sudah dilakukan. Oleh karena itu, di level ini adalah sebuah upaya baik membangun chemistry, mencari titik temu persamaan visi dan juga cara pandang ke depan. Nasdem ingin pasangan Anies Baswedan bukan kader partai, AHY tersingkir perlahan. Mengenai siapa calon wakil presiden atau cawapres yang berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku Nasdem lebih berharap bukan berasal dari partai politik. Menurut Ahmad, tujuannya agar membuat koalisi tetap stabil menghadapi pemilihan presiden 2024. Otomatis jika terjadi, Ketua Umum Demokrat yang sempat digadang-gadang mendampingi Anies nampaknya harus gigit jari. Saya setuju kalau kemudian koalisi itu tidak membawa kadernya di Pilpres, tidak mengedepankan kepentingan partainya agar koalisi stabil, terus menguatkan pemerintahan, artinya orang yang sudah punya pengalaman, ujar Ali saat dihubungi pada Selasa, 18 Oktober 2022. Partai Nasdem, jelas Ali, memberi kesempatan bagi orang-orang bukan kader partai politik dengan kompetensi dan integritas maju di Pilpres 2024, seperti halnya ketika partainya mengusung Anies yang notabene-nya bukan kader partai politik. Terkait komunikasi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ali mengaku masih terus berjalan. Meskipun sampai saat ini belum ada keputusan karena masih menyamakan visi dan misi antara partai. Di samping itu, Partai Nasdem menghormati mekanisme di Partai Demokrat dan PKS yang ingin mengusung kadernya di pemilihan Presiden 2024, namun pihaknya tetap menginginkan agar cawapres dari Anies bukan merupakan kader partai politik. Kendati demikian, Partai Nasdem sudah memberikan otoritas pemilihan cawapres kepada Anies. Otoritas tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jadi silahkan saja Anies memilih yang bagaimana, ujar anggota Komisi 3 DPR itu. Setelah resmi menjadi mantan Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober lalu, Anies Baswedan mulai terlihat fokus pada strateginya mempersiapkan Pilpres 2024. Ini terlihat dari kegiatannya yang mulai banyak melibatkan diri pada kegiatan Partai Nasdem. Anies Baswedan yang memang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 itu langsung menghadiri peluncuran program Nasdem memanggil di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 17 Oktober. Dia tiba di gedung Nasdem sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Ada yang berbeda dari kedatangan Anies kali ini. Setelah tidak menjabat sebagai gubernur, Anies tidak lagi diiringi motor patroli dan pengawalan atau patwal. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terlihat datang menumpangi mobil Toyota Kijang Innova Ventura. Anies terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam dan kemeja putih lengkap dengan dasi berwarna dongker. Tak banyak kata yang terlontar dari pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu. Setibanya di lobi Nasdem Tower, Anies langsung disambut oleh jajaran elit Nasdem seperti Ketua DPP Willy Aditya. Anies dan jajaran elit Nasdem langsung menuju lift untuk mengikuti peluncuran program Nasdem memanggil di lantai 4.